Honda Prospect Motor telah menghentikan produksi Honda Jazz di Indonesia pada tahun 2021 lalu. Mobil hatchback ini digantikan posisinya oleh Honda City Hatchback. Mungkin sobat sekalian penasaran dengan sejarah Honda Jazz? Bisa disimak pada video kali ini. Meski sudah dihentikan produksinya, mobil ini masih tetap diminati. Honda Jazz termasuk salah satu hatchback yang paling populer di tanah air. Mobil tersebut menawarkan berbagai keunggulan yang dibutuhkan sebagian besar konsumen. Mulai dari ruang kabin yang luas, yang dapat memberikan ruang gerak leluasa, fitur cukup canggih dan lengkap untuk menjamin keselamatan pengguna, serta konsumsi bahan bakar yang irit. Berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan, Honda Jazz memiliki konsumsi bahan bakar 11,7 km per liter di dalam kota dan 18 km per liter untuk rute luar kota. Maka tidak heran jika Honda Jazz masih diminati meskipun sudah tidak dihadirkan lagi. Berikut ini sejarah dari Honda Jazz. Hadir selama 20 tahun, Honda Jazz dihadirkan dalam 3 generasi di Indonesia sebelum akhirnya dipensiunkan. Otomotif Update telah merangkum sejarah mobil tersebut dilansir dari berbagai sumber. Honda Jazz generasi yang pertama, Honda Jazz ini dihadirkan pada tahun 2001 silam, di mana saat itu mobil ini hanya dipasarkan di negara asalnya, yaitu Jepang. Honda Jazz diberi nama lain di Jepang, yaitu Honda Fit. Di tahun 2022, Honda Jazz mulai diekspor ke beberapa negara seperti Australia dan Eropa. Setahun kemudian, ekspor tersebut diperluas jangkauannya ke negara-negara lain mulai dari Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan. Di tahun 2004, Honda Jazz baru diluncurkan di Indonesia. Mobil ini didatangkan dalam bentuk utuh alias CBU, Completely Built Up, dari Thailand. Honda Jazz generasi pertama di Indonesia ini ditawarkan dalam 2 tipe mesin, yaitu IDSI dan VTEC, yang merupakan tipe tertinggi. Keduanya berkapasitas 1500 cc. Untuk transmisinya sendiri, Honda Jazz generasi pertama disematkan transmisi manual dan CVT. Karena ini, Honda Jazz disebut sebagai pionir kendaraan mobil dengan pilihan transmisi CVT di Indonesia. Mobil ini pun dianggap pemain kuat di kelasnya, sehingga di tahun 2006 Toyota meluncurkan Yaris untuk bersaing dengan Honda Jazz di pasar Indonesia. Menariknya, Honda Jazz generasi pertama mempunyai isu mengenai logo titik di huruf J pada plat mobil tersebut. Berdasarkan kabar yang beredar, titik ini mengandung emas maupun berlian sehingga banyak orang yang ingin mencongkelnya. Lanjut ke generasi yang kedua. Honda Jazz generasi kedua dihadirkan pada ajang Tokyo Motor Show 2007 di Jepang dengan kode GE8. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, bodi Jazz generasi kedua terlihat lebih melar dari lebar, panjang, serta wheelbase-nya atau jarak sumbu roda. Sebagai informasi, Honda Jazz generasi kedua mempunyai panjang 3900 mm, lebarnya 1695 mm, dan tingginya 1595 mm, serta jarak sumbu rodanya 2500 mm. Dengan demikian, ruang kabinnya luas yang menjadi salah satu keunggulan dari mobil tersebut. Honda Jazz generasi kedua ini memang mengalami pembaruan di bagian belakang, samping hingga belakang yang membuat mobil ini terlihat lebih modern dan menarik dibanding sebelumnya. Selain itu, fiturnya juga ditambah, tidak seperti generasi pertama yang minim fitur. Honda Jazz generasi kedua disematkan lebih banyak fitur yang cukup canggih. Mobil tersebut disematkan fitur keselamatan cukup mumpuni seperti anti-lock braking system, electronic brake distribution, and brake assist. Di Indonesia, Honda Jazz generasi kedua dihadirkan pada tahun 2008 yang mempertahankan mesin e-VTEC dengan kapasitas 1500 cc, di mana dapat mengeluarkan tenaga maksimal 120 tenaga kuda serta torsi puncaknya 145 Nm. Di sisi yang lain, mobil ini juga menawarkan varian S dan varian RS yang menjadi varian tertinggi. Pada tahun 2010, Honda Jazz bermesin hybrid dihadirkan, namun hanya dijual di beberapa negara tertentu termasuk salah satunya Jepang. Honda Jazz ini dimunculkan pertama kali di Paris Motor Show 2010, lalu setahun setelahnya mobil tersebut mulai dijual.
Mengenai dapur pacunya, Honda Jazz Hybrid 2010 ini dibenamkan mesin 1300 cc serta motor listrik dengan efisiensi bahan bakarnya sekitar 3,3 liter per 100 km. Generasi ketiga, Honda Jazz generasi ketiga punya kode GK5 yang dimunculkan pada tahun 2013 lalu. Pihak Honda Jepang kembali memberi pembaruan pada mobil ini di bagian eksterior maupun interior. Honda Jazz generasi ketiga terlihat berbeda dibandingkan model sebelumnya, di mana disematkan beberapa garis yang membuat mobil jadi terlihat sporty. Untuk pencahayaan pada Honda Jazz generasi ketiga sudah mengandalkan sistem proyektor beserta DRL LED yang diklaim dapat memberi cahaya terang khususnya di malam hari atau saat cuaca berkabut. Honda Jazz generasi ketiga baru dipasarkan di Indonesia pada tahun 2014. Meskipun tampilan luar dan interiornya berubah, mesin mobil hatchback ini masih tetap mengandalkan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Selain itu, mobil tersebut ditawarkan tipe A, S, dan RS yang merupakan tipe tertinggi. Kemudian di tahun 2017, PT HPM menghadirkan Honda Jazz versi facelift di pasar otomotif nasional. Itulah sejarah tentang Honda Jazz. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.